Sebelumnya perkenalkan nama saya Antoni Martinus Laban dengan IMA 40. Di sini saya ingin mendalami tentang bagian flowchart di sistem aplikasi buatan saya. Lanjut. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa flowchart saya ini terbagi dari beberapa sesi di presentasi kali ini, yaitu mulai, akun, pesan, transfer, tunai, selesai. Nah, transfer dan tunai ini khusus. Dia tuh hanya menjelaskan bahwa setelah kita membuat akun dan melakukan pemesanan, transfer dan tunai ini adalah cara pemilihan kita setelah kita mau memesan, mau transfer atau mau tunai dalam cara pembayarannya. Baik, kita mulai di bagian akun. Nah, saat memulai dan ingin membuat akun, pertama-tama kita akan pengguna akan dimasukkan ke bagian buat akun. Arahan ini aplikasi akan meminta supaya pengguna menggunakan akun yang telah dibuat. Nah, biasanya akun yang cara supaya pengguna dapat mendaftarkan akun, mereka akan memasukkan username dan password mereka sendiri. Lalu setelah mereka masuk, pengguna masih belum bisa melakukan pemesanan barang. Mereka harus membuat profil akun seperti nama, alamat, dan hal-hal lain. Lanjut. Nah, di bagian pesan, setelah kita memasuki profil dan alamat, aplikasi bakal tahu kalau alamat kita di mana dan akan secara otomatis memilih toko kopi 5 yang dekat dengan kita. Nah, masuk ke menu pesanan, kita dapat membuat pesanan yang akan kita beli. Kita pertama akan memilih produk yang akan kita beli, baik itu kopi, kopi susu, atau snack, itu bebas terserah kita. Setelah itu kita akan membuat pesanan yang akan dibeli dengan mengklik tombol pesan. Lalu memilih metode pembayarannya, mau transfer atau mau tunai. Kalau kita tunai, iya, dia akan masuk ke dalam tunai. Tapi kalau tidak, dia akan masuk ke transfer. Selanjutnya. Nah, di bagian transfer ini ada dua lagi metode setelah melakukan metode transfer, yaitu metode ambil di tempat atau dine in atau delivery, ambil di tempat atau diantar. Nah, kalau kita mengambil dine in atau beli di tempat, pertama-tama pembeli akan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Mereka akan menerima barcode dan kode yang akan dapat dilakukan transfer ke aplikasi untuk menyelesaikan pembayaran. Nah, setelah itu pembeli dapat melakukan booking kursi dengan jumlah sesuai dengan pesanan apabila mengambil untuk dine in. Lalu pesanan dibuat, pembeli menunjukkan barcode seperti historik bahwa pengguna sudah melakukan pembelian. Lalu pembeli mengambil pesanan dari kasir, dan apabila pembeli melakukan booking kursi, pembeli akan mengambil kursi. Nah, kalau tidak, pesanan akan dibuat. Kalau tidak mengambil di tempat dan melakukan delivery, pesanan akan dibuat oleh barista. Pesanan akan diantar ke alamat pembeli, lalu pembeli dapat mengambil pesanan tersebut dari kurir. Lanjut ke tunai. Nah, di tunai ini sebenarnya sama saja seperti transfer. Bedanya apa? Di bagian tunai ini, kita tidak langsung membayar, tapi pesan dulu baru bayar. Nah, kalau kita pilih untuk ambil di tempat, pembeli akan melakukan booking kursi jika ingin melakukan booking kursi. Jika tidak, pesanan akan dibuat. Pembeli akan menunjukkan historik pesanan mereka, menunjukkan bukti bahwa mereka melakukan pemesanan tersebut. Lalu, pembeli akan membayar pesanan. Ini bedanya dengan yang transfer. Lalu, pembeli akan mengambil pesanan dari kasir dan pembeli mengambil kursi apabila pembeli memang telah melakukan booking kursi. Nah, kalau delivery sama juga. Pesanan akan dibuat, pesanan akan diantar ke alamat pembeli oleh kurir, lalu pembeli akan membayar pesanan tersebut. Ini bedanya juga dengan transfer. Lalu, pesanan akan diterima pembeli dan pembelian selesai. Lanjut. Baik, sekian dari saya. PowerPoint ini tujuannya adalah untuk mendalami sisi flowchart dari makalah kami. Terima kasih.